sini saya mengambil topik yakni yaitu konsep asesmen pembelajaran digital. Ya. Mengapa saya mengambil topik ini? Karena konsep asesmen pembelajaran digital ini merupakan suatu hal yang perlu dilakukan karena secara tidak langsung sekarang saat siswa-siswa melaksanakan asesmen, saya melihat bahwa siswa begitu cepat mengerjakan soal-soal dan setelah ditelusuri jawabannya ternyata jawabannya salah-salah. Mungkin itu salah satu faktor kenapa kita masih melaksanakan asesmen secara fisik, sehingga kita saat ini mau tidak mau karena dengan perkembangan teknologi kita perlu menyesuaikan bahwa dalam melaksanakan asesmen kita harus melaksanakan secara digital. Oke? Ya, di sini ada dua gambar. Menurut Bapak Ibu kira-kira antara dua gambar ini kira-kira reaksi mana atau siswa lebih senang dengan kegiatan asesmen yang mana? Apakah dengan menggunakan komputer atau hanya dengan kertas atau alat tes seperti biasa? Menggunakan komputer. Ya, karena di sini menggunakan komputer siswa juga belajar menggunakan hal-hal yang baru. Mungkin bagi siswa menggunakan komputer ini adalah hal yang baru bagi dia, sehingga saat mengerjakan asesmen tentang materi suatu topik, maka dia juga akan berusaha untuk mengerjakannya dengan sangat hati-hati. Lalu di sini, ya tadi seperti sudah dibahas, perkembangan asesmen tanpa kita sadari sekarang harus dilaksanakan secara digital karena teknologi sudah begitu menyentuh pada semua bidang, pada semua aspek, sehingga kita perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Lanjut. Nah, di sini kita bahas dulu pengertian dari asesmen. Ya, asesmen adalah proses pengumpulan data yang berkaitan dengan perkembangan anak serta penyajian hasil dalam bentuk deskripsi atau narasi yang dapat digunakan untuk mengenali anak secara rinci. Nah, jadi asesmen ini intinya pengumpulan data dengan cara seperti apapun selama caranya itu bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan hasil apa yang ditampilkan oleh siswa kita. Lanjut. Ya, selanjutnya di sini ada tujuan asesmen. Kenapa sih kita harus melaksanakan asesmen? Nah, di sini tujuan yang paling utama adalah menilai pencapaian peserta didik sejauh mana. Ya, jadi setelah kita melaksanakan pembelajaran, kita perlu tahu nih apakah siswa sudah paham sejauh mana konsep yang dia pahami. Ya, dengan adanya asesmen, kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan peserta didik kita. Lalu tujuan yang kedua adalah memberikan umpan balik yang efektif terhadap proses pembelajaran sehingga dapat membantu peserta didik memahami dirinya sendiri. Jadi dengan adanya asesmen kita bisa memberikan, oh kira-kira hasil dari asesmen ini kita bisa memberikan umpan balik seperti apa untuk anak. Oh misalnya anak ternyata punya bakat di bidang matematika misalnya, maka kita beri fasilitas yang sesuai dengan hasil dari asesmen tersebut. Lalu tujuan yang ketiga adalah meningkatkan mutu pembelajaran sehingga guru melaksanakan dengan sesuai tujuan pendidikan sebagaimana mestinya. Lalu yang selanjutnya, ya mendorong pengembangan diri peserta didik sehingga peserta didik mampu mengetahui kemampuan, kekurangan dan kelebihannya sehingga dapat digunakan untuk mencapai karir ke depannya. Nah di sini, nah gimana nih? Bapak Ibu siap melaksanakan asesmen dengan konsep digital? Ya. Siap. Ya, berarti nah selanjutnya di sini ada beberapa contoh platform digital yang bisa kita gunakan sebagai guru untuk melaksanakan asesmen digital. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Ada Google Formulir ya. Lalu juga ada Quizzes, ada Jamboard dan juga ada puzzle online. Nah, kalaupun kita terkendala di bagian pengadaan laptopnya yang kurang, maka kita bisa melaksanakan asesmen digital ini dengan cara, contohnya misalnya di Quizzes, nah kita bisa melaksanakan Quizzes itu dengan cara offline, sehingga meskipun anak tidak memiliki laptop masing-masing satu ataupun tidak bisa membawa HP ke sekolah, kita bisa mengoprintnya ataupun membuat siswa saling berkelompok di dalam satu laptop yang kita gunakan. Ya, nah di sini untuk menguji pemahaman Bapak Ibu atas apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu boleh mengisi refleksi ataupun kembali melalui link yang telah tertera di PowerPoint tersebut. Ya, baiklah. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya di sini ingin menceritakan masalah yang saya temui di kelas. Jadi begini Bu, setelah saya melakukan pembelajaran dan ketika saya melakukan penilaian atau asesmen, saya merasa bahwa siswa itu kurang begitu antusias dalam melaksanakan penilaian atau asesmen tersebut. Di mana pada saat saya memberikan kertas penilaian, siswa sudah merasa, kok ulangan lagi, soal lagi, dan merasa bahwa itu menjadi beban bagi mereka. Selain itu, pada saat pelaksanaan penilaian pun mereka tidak serius dalam melaksanakan soalnya atau dalam mengerjakan soalnya. Jadi mereka kesannya itu hanya menjawab seenaknya sendiri tanpa mempertimbangkan ini jawaban benar atau tidak gitu. Selain itu, setelahnya pun ya mereka merasa bahwa alhamdulillah sudah selesai. Jadi mereka malah senangnya tuh setelah selesai tanpa mempertimbangkan ini jawaban saya kira-kira bagus atau tidak. Jadi saya merasa penilaian yang saya lakukan atau asesmen yang saya lakukan itu tidak maksimal, dan ternyata memang hasilnya pun saya rasa belum sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu Bu. Nah, setelah saya melihat penilaian yang Ibu lakukan di kelas, saya merasa wah, kok penilaian yang Ibu lakukan itu berbeda. Makanya saya di sini menemui Ibu. Saya ingin tahu kira-kira apakah itu bisa membantu saya dalam melaksanakan penilaian yang kira-kira dapat meningkatkan minat siswa, motivasi siswa dalam melaksanakan penilaian seperti itu. Baik Pak Iman, berarti Pak Iman menemui sebuah masalah di kelas dalam masalah asesmen pembelajarannya. Ya, tadi siswa itu merasa kurang semangat, lalu ternyata siswa juga mengerjakannya asal-asalan dan berpengaruh pada hasilnya. Hasilnya juga menjadi kurang maksimal ya Pak. Ya, nah kalau yang saya sering laksanakan di kelas saya, ada beberapa hal yang bisa dipertimbangkan dalam masalah asesmen. Yang pertama, Pak Iman harus memperhatikan faktor internal siswa dulu, melihat apakah siswa memang siap atau tidak untuk melaksanakan ujian tersebut. Kita lihat apakah memang siswa tersebut ada hal yang membuat dia termotivasikan atau karena apa gitu ya. Lalu dari faktor eksternalnya kita perhatikan juga, sebagai seorang guru kita bisa melaksanakannya dengan cara melaksanakan asesmen berbasis digital. Nah, yang saya lakukan di kelas saya itu, jadi saya melaksanakan asesmen itu dengan menggunakan beberapa platform digital yang bisa membuat siswa itu lebih merasa bertanggung jawab untuk mengerjakan soal-soal yang saya berikan. Lalu ternyata alhamdulillahnya setelah mengikuti asesmen pembelajaran secara digital, kemampuan siswa saya juga berkembang lebih baik dan sesuai dengan harapan. Nah, di sini untuk asesmen pembelajaran digital itu mungkin Bapak bisa menggunakan beberapa platform. Contohnya, misal Bapak bisa menggunakan Google Form, ataupun misalnya Bapak bisa menggunakan Quizzes, lalu bisa menggunakan Jamboard, Kahoot, ataupun beberapa contoh platform digital yang lainnya. Nah, kira-kira kalau misalnya Pak Iman mau melaksanakan asesmen secara digital dengan harapan siswa Pak Iman bisa lebih bertanggung jawab dan lebih semangat lagi dalam melaksanakan asesmen, Pak Iman kira-kira mau melaksanakannya tidak? Ya Ibu, kebetulan saya belum pernah melaksanakan asesmen berbasis digital. Jadi mungkin saya bisa menggali informasi tentang asesmen digital itu ke Ibu. Kira-kira Ibu bisa nggak membantu saya mengenalkan kepada salah satu platform tersebut? Oke, nah kebetulan nih saya juga lagi buat sebuah quizzes ya tentang materi penyajian data di kelas saya. Ya, nah di sini kalau saya biasanya menggunakan itu, ya di sini contohnya saya menggunakan platform quizzes ya Pak ya. Nah di sini misalnya nih kita buka dulu di Google Chrome ataupun Mozilla ya Pak ya. Nanti silakan Bapak langsung ketik aja di situ quizzes, ya penulisannya QUIZIZ gitu ya. Nah nanti di situ sudah muncul quizesnya, nanti diklik, lalu nanti akan muncul halaman seperti ini. Nanti Pak Iman, nah di sini banyak sekali sebetulnya pilihan topik-topik soal-soal yang digunakan quizzes. Nah di sini kalau misalnya Pak Iman mau membuat soal sendiri pun bisa gitu. Tapi kalau misalnya Pak Iman mau membuatnya dengan melihat atau memodifikasi dari yang sudah ada pun juga bisa. Nah di sini kita contohkan misalnya Pak Iman mau buat sendiri ya. Misalnya kita langsung klik di sini aja ada tombol klik. Nah nanti Pak Iman klik, lalu setelah itu Pak Iman bisa menggunakan ini quiz.
ya. Nah, di sini kita bisa misalnya pilih yang ini boleh. Nah, nanti kita pilih misalnya topiknya mau tentang materi apa Pak Imannya gitu ya, yang sesuai dengan yang diajarkan di kelas. Nanti setelah itu Pak Iman bisa langsung mengetik ya soalnya apa ya, soalnya bentuk penyajian data yang betul adalah dengan cara seperti apa. Nanti Pak Iman bisa pilih nih jenis pilihan soalnya, apakah mau jenis pilihan ganda ataupun Pak Iman mau misalnya dengan isian ataupun dengan misalnya dengan rentang kosen kayak gitu juga bisa. Pokoknya di khusus itu banyak sekali hal-hal baru yang bisa kita ekstrak untuk membuat asesmen pembelajaran kita. Nah, dengan harapan seperti ini kita punya harapan mungkin siswa lebih termotivasi untuk melaksanakan asesmen gitu ya. Nah, dengan asesmen pelajaran ketiga ini siswa merasa lebih bertanggung jawab, merasa lebih oh iya ini yang disampaikan oleh ibu guru ternyata ini jawaban yang benarnya ini. Nah, harapan seperti itu siswa bisa meningkatkan kualitas pembelajarannya dan semoga hasilnya juga bisa sesuai kriteria yang kita harapkan gitu. Ya, menarik sekali ya Bu ya, ternyata untuk asesmen pembelajaran digital ini, terutama ini untuk kuisis ini saya lihat banyak sekali fiturnya, menarik sekali. Mungkin itu bisa saya coba dan dengan harapan nanti siswa yang saya ajarkan itu bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan pembelajaran ini. Ya, terima kasih Ibu sudah memberikan saya pencerahan atas masalah saya mengenai asesmen pembelajaran. Ya, semoga nanti Ibu bisa bermanfaat juga untuk diterapkan di kelas.